Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan, Yanto yang sekaligus sebagai Kabid PKKBP. Nomor besok semua sudah. Oke, alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di UPT di wilayah Tulungagung Trenggalek yang mewakili. Tadi ini panitia kurang ajar yang mewakili KUPT kalau motor doa. Untung bisa. Apa mungkin ini tadi side job Juga. job sampingan. Biasanya Pak guru olahraga ini di rumah punya job sampingan. Betul. Ngaret. Yang saya hormati Kepala SMPN 5 Tulungagung Pak Hamid, yang kami hormati Kepala SMA Fitri Kalamdek, dan juga tim PPKG PJOK Balai Besar Sumberah, serta para peserta pendidikan program PKG PJOK yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa mengikuti diseminasi PJOK ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga syafaat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai ke yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini oleh penyelenggara, panitia penyelenggara, tetapi saya ingin menegaskan kembali. Jadi menegaskan kembali bahwa kegiatan PJOK ini nanti harus terlaksana dengan satu prinsip kalau saya. Prinsipnya adalah secara umum adalah prinsip menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena anak-anak didik ini, ketika mereka itu memperoleh pelajaran dengan senang hati, itu beda ketika mereka memperoleh pelajaran itu dengan kebalikannya. Nah, itu bisa diperoleh itu dari bapak ibu guru, yang mana bapak ibu guru itu juga ketika mengajarkan itu mood senangnya itu sudah sampai dibawa dari rumah. Jadi ketika bapak ibu belajar, bukan belajar maksudnya mengajar dari rumah, ini mood senangnya sudah terbang. Sehingga ketika datang di sekolah itu mood senangnya itu akhirnya ketika ketemu anak-anak ini juga menyenangkan. Gitu. Ketika pembelajaran itu, proses itu menyenangkan, itu akhirnya anak-anak itu bisa senang. Ketika anak-anak ini senang, namanya anak-anak. Itu. Jadi anak-anak ketika senang itu pelajaran berapapun saja itu pasti akan dilahap sama mereka. Baik itu PJOK ataupun mapel yang lain. Tapi ini tadi yang membedakan dengan bapak ibu guru di mapel lain ini rasanya mau runtuh gedung ini tadi. Ketika menyanyikan Indonesia Raya, ini masih sebagian ya, karena sebagian tadi ada yang nggak nyanyi Indonesia Raya. Ini masih sebagian saja, powernya udah luar biasa. Itu berkat PJOK. Jadi Bapak Ibu semuanya ini menjadi
insan-insan yang sudah terlatih dari sisi jasmani. Kenapa prinsip menyenangkan itu harus dikembangkan di pembelajaran? Karena pada prinsipnya anak-anak itu pintar itu ada waktunya. Jadi tidak bisa penjenengan yang saya mau tentang itu pintarnya tidak bisa. Jadi anak itu pintar ada waktunya. Jadi saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh Ibu Eli Risman, seorang psikolog anak, yaitu anak itu pintar ada waktunya. Jadi karena yang berkembang pertama kali adalah pusat perasaannya anak itu. Kenapa pusat perasaannya ini tadi yang dirasa dengan apa sih istilahnya dengan kesenangan itu tadi. Jadi anak-anak yang senang, bahagia itu nantinya akan menjadi anak-anak yang pintar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya, jadi saya ini turut prihatin sebetulnya. Turut prihatin, ini beberapa pernah kejadian di satuan pendidikan yang mana ini juga, kalau satuan pendidikan namanya satuan pendidikan ya bisa digeneralisir. Ini Bapak Ibu guru khususnya PJOK ini nyun sewu. Sekali lagi nyun sewu, saya sampaikan. Ini paling tidak panjenengan ini yang paling hafal dengan bentuk-bentuk perubahan fisik anak. Perubahan fisik ini ketika nyun sewu anak ini berubah, artinya nyun sewu sampai dengan berbadan dua. Ini harusnya. Tapi ada kalanya tidak harus. Harusnya yang pereso duluan ini adalah guru. Harusnya. Meskipun Bapak Ibu guru yang lain itu juga bisa melakukan pengamatan, tapi pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain itu tidak sedetail yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru PJOK. Karena apa? Karena PJOK itu secara khusus itu menggunakan kostum yang sifatnya juga khusus. Sehingga perubahan-perubahan itu akan sangat nampak. Makanya nanti di sini juga ada diseminasi penguatan iman. Ini. Jadi ketika melihat hal-hal yang seperti itu, penjenengan semuanya dari sisi iman wis pulang. Ini fakta ini. Ini fakta. Jadi yang seperti saya ceritakan itu beberapa saat kemarin dan beberapa tahun kebelakang ini sudah sering terjadi. Jadi saya cerita sedikit ini, mengulas apa yang pernah viral di Dinas Pendidikan ini. Jadi pada saat itu ada salah satu satuan pendidikan yang sudah MOU dengan kita untuk anak-anaknya bisa menjadi praktek di sini. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini salah satunya ini sudah berbadan dua. Dan anak yang berbadan dua itu dilalah celakanya lagi kok lahirnya kok naik dinas. Lahirnya naik ini, mumet nih.
Dilarang lahir itu juga karena si anak itu tadi bingung. Si jabar bayi ini saya dimasukkan di dalam tabungnya kloset itu. Bayangkan, sampai dengan meninggal. Ini kejadian-kejadian seperti ini harusnya dari sisi fisik itu yang mengurangi dulu. Ini Bapak Ibu guru SJOK harusnya. Tapi saya tidak menyalahkan di situ. Tetapi sebetulnya yang paling salah itu ya wong tuanya. Orang tuanya, karena orang tuanya itu setiap hari itu bergumul dengan putra putrinya. Kok sampai nggak preso? Ada dulu yang di tingkat SMA juga. Itu pernah terjadi, lahir dan sekolah. Bayangkan. Nah makanya kalau ada yang seperti itu sampai dengan yang sewu loss control seperti itu saat ini juga banyak yang terjadi loss control, tetapi di bidang yang lain. Jadi artinya Bapak Ibu, kemarin saya juga untuk khusus ini di MKKS SMP dan di grupnya K3S itu saya tekankan bahwa beliau-beliau ini selain sebagai kepala sekolah juga sebagai pengontrol segalanya. Artinya pengontrol segalanya ini saya juga pesan pada beliau-beliau itu untuk tidak menambahi pekerjaan-pekerjaan khususnya di saya. Artinya tanda tangan di meja saya itu banyak sekali karena apa? Karena tuntutan ya loss control itu tadi. Ada perceraian, ada perselingkuhan dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit. Nah ini salah satu. Hal ini dari sisi manajemen sekolah yang mengontrol adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau yang terkait dengan siswa utamanya itu Bapak Ibu guru PJOK ini juga ada kesempatan untuk memberikan kontrol kepada siswa-siswi kita. Sehingga ketika ada perubahan mungkin yang tadi kepala sekolah itu saya ceritakan tadi, ada gelagat-gelagat dari Bapak Ibu guru. Nah, semula mungkin yang daerah mungkin Tanggung Gunung, barengi sing wilayah campur misal katakan. Sekali dua kali tidak apa-apa, 3 kali. Akhirnya Cilok. Nomor? Cilok. Betul. Cilok. Seperti itu. Jadi artinya ketika ada gelagat-gelagat seperti itu memang kewenangannya dari kepala sekolah sebagai manajer di sekolah itu untuk melakukan kontrol. Itu penting Bapak Ibu semuanya. Penting sekali karena apa? Karena ketika panjenengan semuanya ini ketika mau berangkat kerja dan semangat yang lain itu perlu diwaspadai. Kelihatannya yang pertama ini Pengalaman. pernah merasakan atau berpengalaman itu. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan diseminasi PJOK pada kesempatan ini. Nanti saya minta tolong ketika Bapak Ibu semuanya mengikuti diseminasi ini,
ini saya yakin di sini 50% lebih ini juga kira-kira ini saya tidak setuju nih, kira-kira kok perokok mungkin apa ini? Jadi di satuan pendidikan ini tidak memandang hulu negeri atau swasta. Ini ada perdanya, tidak boleh rokok di sekolah. Makanya ketika di OPD atau organisasi perangkat daerah itu di kantor-kantor OPD itu selalu ada yang namanya smoking area. Jadi area smoking itu ada disediakan khusus untuk perokok sehingga rokoknya itu tidak di sembarang tempat. Yang exception itu atau perkecualian di lembaga sekolah itu tidak boleh disediakan smoking area, nggak boleh. Tetapi ketika saya sering berkunjung, ini saya sering mendapati di meja-meja itu masih banyak ya, seperti itu. Ya, nanti saya mohon pada bapak khususnya yang perokok ketika mengikuti diseminasi ini nanti hendak titik-titik melayu mutu gitu. Tujuannya adalah untuk penghisapan sebatang rokok itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ini nanti selama berapa hari? Satu minggu ya. Kita doakan semua peserta dalam mulai saat ini dan seminggu ke depan diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Amin. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semuanya bahagia semuanya, bisa mengabsorpsi atau menyerap diseminasi ini nantinya dengan bahagia dan baik-baik saja. Amin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan bagi peserta pendidikan program PKK PJOK tahap luring secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan pada Bapak Ibu semuanya, kenapa sih sebetulnya kegiatan PJOK itu ada? Kalau seperti lagu tadi itu ada, bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya. Yang bagian membangun raganya itu adalah panjenengan semuanya. Membangun raga anak didik kita. Jadi ketika raga ini nanti terlatih, ini satu hal yang paling penting untuk seluruh anak didik kita. Paling tidak anak didik kita ini nanti bisa mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu yang penting. Dan kegiatan ini. Misal suatu saat anak-anak ini ada yang mungkin nyebrang sungai misal, kecebur karena panjenengan sudah memberikan salah satu dari PJOK itu untuk masalah renang, anak-anak akhirnya bisa selamat. Mungkin ketika anak-anak ini jatuh di depan, ketika sudah mendapatkan pelajaran bagaimana rolling, bagaimana koprol, bagaimana dia bisa ya semacam itulah nanti. Itu akhirnya dia tidak sampai terbentur kepalanya. Karena secara refleks kegiatan itu atau gerakan itu mengikuti apa yang sudah panjenengan berikan. Sehingga paling tidak anak-anak ini bisa memberikan perlindungan terhadap
diri mereka sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung diikuti oleh PLT Sekretaris